Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih Bapak. Inilah persembahan kami, ini segenap jiwa dan untuk kami Tuhan. Kami persembahkan hanya bagi Tuhan. Kita yang pujian kita bersama-sama katakan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Sekali kata betapa hatiku, betapa hatiku Kau mengasihiku,
ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonan, ini permohonan kami Tuhan. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai seumur hidup. Sekali lagi katakan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Sekali lagi, hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah. Amin. Aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti, semuanya berarti hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah
Ubahkan setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami rindu Tuhan bertemu muka dengan muka dengan Engkau. Yesus. Kami percaya ada keajaiban, ada mustahil, ada mujizat-Mu Tuhan dalam hidup setiap kami Tuhan. Malam hari ini kami diubahkan. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, you are.
Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. I don't see it. You never stop. You never stop. Even when kalau selalu bekerja Tuhan, you never stop. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. Kami butuh keajaiban Tuhan. Kami butuh mukjizat-Mu Tuhan. Kami butuh perlindungan-Mu Tuhan. Bekerja Tuhan tanpa batas di tempat ini Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita angkat tangan kita. Shikia la 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 waymaker. Setiap aparat Tuhan, kami minta Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus.
kepada setiap kami, setiap keluarga kami dilindungi di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan lupa kami berdoa juga Tuhan untuk setiap keluarga BMC di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan, roh yang menyala-nyala selalu senantiasa ada pada setiap kami Tuhan. Kami menopang kepala sidang kami, Pak Lukas, Bu Sherly, Judas, serta Betani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menjadi pilar-pilar-Mu Tuhan, atas bangsa ini, atas negara ini, atas gereja ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada kekuatan teguh berdiri sampai garis akhir. Kami percaya Tuhan, proteksi-Mu sempurna atas seluruh keluarga PMC Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang miskin diperkaya. Kami berkatakan Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ambil jatah kami secara utuh. Di
Mari angkat tangan saudara. Come Holy Spirit, Holy Spirit, I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, Holy Spirit. Seperti api yang akan membakar, memberikan sebuah kekuatan, kebangkitan. Ayo sembah nama Roh. Biar kita mengalami rahmat Tuhan, lebih lagi rindukan Tuhan. Sama setiap kami Roh Kudus, penuhkan setiap kami Roh Kudus. Biar kita menyembah Tuhan dalam roh. Oh, sebab Dia adalah roh adanya. Sehingga kekuatan Tuhan akan dilimpahkan. Semua ketakutan, semua beban berat, semua kebekuan diubah Tuhan jadi iman percaya. Kekalutan diubah jadi damai sejahtera. Tanda kita terus membuka hati bagi Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Malam ini Tuhan tahu setiap pergumulan, permohonan doa anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus,
memberi jaminan jawaban doa atas setiap kami. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya, selalu tepat pada waktunya. Engkau bekerja jauh lebih banyak, lebih besar dari apa yang kami pikirkan. Kami percaya, kami mau belajar menyerahkan hidup kami kepadamu. Beri tuntunanmu, hikmatmu buat setiap kami Tuhan, untuk mengerti apa yang harus kami kerjakan. Kiara basyikitikim, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar besar dan indah semua kebaikan dan kasih-Mu Tuhan. Ajar kami terus mempercayakan diri kami, masa depan kami, pergumulan kami kepada Tuhan. Malam ini Tuhan berbicara buat setiap kami, buat kami terus lebih dalam mengenal kebenaran firman yang mengubahkan hidup kami, yang mengubahkan konsep berpikir kami. Sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Silakan duduk kembali Yesus kalian. Saudara, bulan ini, bulan Maret ya, walaupun beberapa hari lagi kita akan masuk,
Subtema kita adalah impact, ya, dampak. Dan tema kita tahun ini adalah community. Kata bersama saya komunitas. 2, 3. Kurang keras, komunitas. Saudaraku, semua orang membutuhkan komunitas. Nah, kalau sampai ada orang bertanya, kenapa tema tahun ini adalah komunitas? Karena sebenarnya, saudara saya selain membutuhkan Tuhan, tetapi kita ini juga membutuhkan orang lain, dan orang lain juga membutuhkan kita. Amin. Ulangi lagi. Saudara dan saya membutuhkan orang lain, dan orang lain pun juga membutuhkan kita. Siapa yang tidak butuh orang lain? Angkat tangan sebentar. Kalau Anda nggak butuh orang lain, Anda benar-benar berkata, oh saudara, mungkin saya nggak perlu orang lain. Lihat, apapun yang kita nikmati, itu semua juga karya daripada orang lain. Ya Pak ya? Betul saudara ya, baju Anda, nasi yang Anda makan setiap hari, apapun juga, bahkan mobil yang Anda pakai, bahkan saudara, gedung ini semua adalah orang lain juga yang mengerjakannya. Nah, tema saya malam hari ini adalah kita membutuhkan komunitas rohani. Ucapkan sama-sama 2, 3. Kita membutuhkan komunitas. Kurang keras belum? Ini kayaknya belum makan sudah. Kata bersama 2, 3. Kita membutuhkan komunitas rohani. Saudara sekalian, jangan hanya membutuhkan asal komunitas. Saudara, karena tiap hari Anda di pekerjaan, Anda di rumah juga, Anda akan ada dan bertemu dengan komunitas, ya Pak ya? Tetapi yang diperlukan oleh kita itu adalah komunitas rohani. Kata bersama saya, komunitas rohani. 2, 3. Yaitu siapa? Kumpulan orang-orang yang percaya Tuhan, orang-orang yang percaya Yesus. Nah, coba kita lihat sebuah peristiwa di Alkitab. Saudara, coba lihat dalam Yohanes 5 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Sebuah peristiwa yang terkenal tentang orang yang sakit dan lumpuh di tepi kolam Bethesda. Mari kita lihat langsung saja Yohanes 5 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Di situ ada seorang yang sudah berapa lama? 38 tahun lamanya apa? Sakit. Sudah ada di sini yang umur 38 tahun? Umur 38 tahun ada? Oke, nggak ada, saudara. Anda bisa bayangkan, itu berarti waktu yang sebentar atau lama? Oh, lama banget, 38. Jadi itu anaknya Anye yang lagi nangis hari ini. Kalau 38 tahun lagi, kira-kira sebesar apa? Sebesar bapaknya, saudara. Bahkan lebih besar, saudara, ya toh? Nah, ini pria berapa lama sakit? 38 tahun. Usianya berapa Pak? Saya nggak tahu saudara. Yang pasti dia usianya lebih daripada 38 tahun. Ya, mungkin sudah tua, mungkin. Yang kenapa? Perhatikan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, di mana? Di tepi kolam Bethesda. Ada pendeta semangat ngomong, orang itu berbaring di kolam Bethesda, tenggelam sudah, di sampingnya. Betul nggak saudara? Terus apa? Karena ia tahu. Ya, Yesus tahu. Kata bersama saya, Yesus tahu bahwa ia, si lumpuh itu telah lama dalam keadaan itu. Berkatalah ia, Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Sebuah pertolongan yang Yesus tawarkan, maukah engkau sembuh? Ayat yang ke-7, perhatikan baik-baik. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, baca sama-sama apa? Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai apa? Goncang, digoncang malaikat, betul nggak? Dan itu sewaktu-waktu, nggak ada janjian, nggak ada appointment, belum ada SMS WhatsApp dari malaikat ke surga untuk saudara. Jadi tiba-tiba jam berapapun, kapanpun, hari apa terserah malaikat digoncang, maka siapa yang masuk lebih dulu di antara orang sakit, orang itu akan apa? Sembuh. Berarti orang yang kedua, ketiga, keempat masuk sembuh nggak? Enggak, hanya yang pertama. Terus apa lagi? Ulang lagi. Terus Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Baca sama-sama. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Perhatikan jeritan hati si lumpuh ini. 38 tahun dia sudah sakit. Nggak dijelaskan sakit apa, tapi yang pasti dia gara-gara sakit itu dia sampai lumpuh.
Dia terbaring tergeletak di tepi kolam Bethesda. Nah, perhatikan bagaimana jeritan hati si lumpuh ini di tepi kolam Bethesda. Ketika dia dalam keadaan putus harap, dalam keadaan dia tidak lagi mengalami yang namanya keadaan baik, tiba-tiba ketika dia lihat malaikat Tuhan menggoncangkan air, maka itu ada kompetisi, ada persaingan yang sangat-sangat real, di mana semua orang sakit, nggak peduli itu sakit buta, lumpuh, atau mungkin sakit kurang, kudis dan sebagainya. Pokok siapa yang pertama masuk, ia akan sembuh. Kalau dia jadi orang kedua, ketiga, apalagi yang ke-50, nggak bakal sembuh. Yang pasti basah kuyup, saudara. Bayangin, saudara, coba bisa imajinasi ya, di tepi kolam itu orang sakit begitu banyak, dan itu sekejap tiba-tiba tidak ada janjian, malaikat bisa datang diperintahkan Tuhan, goncang. Siapa yang pertama masuk, dia yang sembuh. Nah, Anda perhatikan baik-baik. Ketika Yesus menawarkan, maukah engkau sembuh? Mau tidak engkau ditolong? Lihat respon daripada orang lumpuh ini. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Alias begini, Tuhan, nggak ada orang mau nolong aku, makanya aku selalu kalah bersaing. Aku akhirnya tidak mengalami kesembuhan sudah bertahun-tahun, dan selalu orang lain yang lebih dulu. Dan Anda bisa bayangkan, coba perhatikan baik-baik. Kalimat yang diucapkan oleh si lumpuh ini adalah luapan isi hatinya. Tuhan, tidak ada orang menurunkan aku. Tuhan, gak ada orang menolong aku. Tuhan, gak ada orang yang peduli dengan aku, sehingga aku selalu kalah dan aku sakit sampai hari ini. Yesus tahu keadaan daripada si lumpuh. Sudah, Anda mengerti, Yesus itu maha tahu. Katakan amin. Dia tahu. Tapi sebenarnya kalau Anda belajar, waktu saya ke Israel, saya baru ternyata kolam Bethesda itu berdekatan dengan, yaitu salah satu pintu gerbang yang namanya pintu gerbang anak domba daripada 12 pintu gerbang di tembok Yerusalem tua. Dan ternyata kolam Bethesda itu bersebelahan dengan rumah Saint Anne, ya, atau itu adalah ibu daripada Maria. Ya toh, jadi Saint Anne itu adalah siapanya Yesus secara jasmani, neneknya Yesus. Dan kita kalau ke sana selalu akan pergi lihat, saudaraku, selain kolam Bethesda, gereja daripada Bethesda, di mana kalau kita nyanyi itu tanpa alat musik, tapi akapelan itu suaranya akan bagus sekali. Ya percayalah, yang jelek pun jadi bagus, ya toh. Kenapa? Gedungnya diatur akustiknya dengan batu-batu yang keren. Nah, di sebelahnya itu ada yang namanya rumah Saint Anne, yaitu alias neneknya Yesus. Di sebelahnya lagi yang diminati banyak orang Indonesia adalah apa? Tempat toilet. Ya, toilet itu mesti orang Indonesia ke sana dulu, saudara. Toilet gitu. Habis toilet apa? Kemudian foto-foto, kemudian apa? Belanja. Biasa orang Indonesia, saudara. Nah, ada apa terjadi? Ternyata tour guide-nya jelaskan. Jadi minimal Tuhan Yesus itu kan selama kecil dalam asuhan Maria, kadang-kadang nengokin ibunya. Ya, Maria ngajak nengokin ke rumah daripada siapa? Neneknya Yesus, Saint Anne. Jadi Anda bisa lihat, Yesus kecil, saya yakin juga lihat-lihat, wih, kok banyak rame ya di tepi kolam. Dan Yesus tahu orang itu sejak Yesus masih kecil sudah tergeletak lama di sana. Paham ya, saudara? Ya toh, paham ya? Oke. Nah, sekarang gini, ternyata orang lumpuh ini adalah orang yang hidup tanpa komunitas. Dia hidup tanpa komunitas. Makanya dia menjerit, dia berkata, Tuhan, gak ada orang menolong aku. Tuhan, gak ada orang peduli sama aku. Makanya aku selalu kalah bersaing dengan yang lain. Kenapa? Karena orang lumpuh ini hidup tanpa komunitas. Untungnya hari itu orang lumpuh ini bertemu dengan Yesus. Dan ingat, kalau Yesus pergi waktu itu gak pernah sendirian, jarang sendirian. Selalu dia bawa murid-muridnya. Dan murid-murid Yesus adalah komunitas rohani
Dan lihat, ketika akhirnya si lumpuh ini ketemu dengan komunitas rohani, yaitu komunitas Yesus, tiba-tiba akibatnya si lumpuh itu tidak perlu lagi jadi yang pertama terjun waktu digoncang oleh malaikat. Tapi waktu itu juga dia mendengar kata-kata Yesus, bangunlah, angkatlah tilammu, dan dia berjalan dan sembuh. Katakan amin. Katakan amin. Jadi ternyata Anda bisa simpulkan bahwa si lumpuh ini 38 tahun tidak alami mujizat, tidak alami sebuah terobosan. Kenapa? Karena dia hidup tanpa komunitas. Makanya sampai dia teriak, Tuhan, gak ada orang nolong aku. Coba sekarang bandingkan dengan peristiwa lain yang Alkitab catat. Lihat Lukas 5 ayat 18 sampai 19. Ada orang lumpuh yang lain yang juga mengalami mujizat kesembuhan. Mari kita lihat Lukas 5 ayat 18 sampai 19. Semua baca yuk sama-sama dua ayat yang menarik ini. 2, 3. Lalu datanglah beberapa orang, ngapain? Mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Terus mereka berusaha membawa si lumpuh apa? Masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Ayat 19. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, terus apa? Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu terus dan menurunkan orang itu dengan apa? Tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di mana? Di depan Yesus. Dan selanjutnya kalau Anda baca, Yesus memandang iman orang-orang yang mengusung si lumpuh, dan Yesus berkata, besar imanmu. Dan kemudian Anda tahu singkatnya, si lumpuh disembuhkan. Tidak perlu tunggu 38 tahun, tapi hari itu karena dia punya komunitas rohani, orang-orang yang beriman pada Yesus, yang membawanya, mengusungnya kepada Yesus, walaupun ada banyak tantangannya, sampai rumah itu sesak, mereka udah coba excuse me, nggak buka jalan, tapi mereka naikkan itu lumpuh ke atas rumah dan diturunkan dari atas, dan itu adalah buah hasil dari komunitas rohani. Katakan amin. Katakan amin. Nah sekarang jujur, saudara coba bisa bandingkan antara si lumpuh di kolam Bethesda dengan si lumpuh yang hari itu mengalami kesembuhan di kota Kapernaum. Anda bisa bayangkan, bandingkan dua lumpuh ini. Mereka sama-sama sembuh saat ketemu Yesus. Saya percaya semua kita perlu ketemu Yesus. Katakan amin. Tetapi Anda tahu, kita nggak bisa ketemu Yesus tanpa orang lain. Memang Anda bisa berdoa sendiri di rumah, Anda bisa baca Alkitab sendiri di rumah, tapi kita perlu komunitas, orang-orang yang siap untuk mengusung, mengangkat, bahkan kalau ada tantangan apapun akan membawa kita ketemu dengan Yesus. Kok kayaknya nggak semangat, amin? Kita beri tepuk tangan yang meriah dulu kemuliaan Tuhan, amin. Bayangkan seperti bumi dan langit. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu, kalau saudara suruh memilih, ya dalam nama Yesus saya nggak mau kayak lumpuh Pak, betul, amin, amin. Saya imani saudara semua diberikan. Tapi kalau Anda boleh memilih, saudara hidup mau seperti yang si lumpuh di kolam Bethesda, lama sendirian tanpa ada komunitas, atau Anda mau bersama dengan orang-orang komunitas rohani seperti si lumpuh yang dibawa naik ke atas rumah dan diturunkan. Saya mau tanya jujur, saudara kira-kira mau yang mana? Saya nggak mau dua-duanya Pak, itu sudah terlalu parah. Anda kira-kira mau yang mana? Pasti seperti apa? Lumpuh yang apa? Punya komunitas rohani. Berapa orang kira-kira yang mengangkat? Berapa orang komunitas yang membawa si lumpuh ini ketemu Yesus, dinaikkan ke atas? Injil yang lain menyebut 4 orang. Tapi saudara, berapapun jumlahnya,
tapi perlu ada komunitas rohani. Orang-orang yang percaya Yesus, yang akhirnya juga mengasihi kita, dan kita mengasihi mereka, yang akhirnya mau membawa kita ketemu dengan Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu. Katakan amin. Katakan amin. Katakan bersama saya, kita membutuhkan komunitas rohani. 2, 3. Kalau selama ini saudara seperti si lumpuh di kolam Bethesda, hidupmu engkau kepahitan dengan komunitas, engkau merasa sudah aku nggak perlu gereja, sudah pokoknya aku bisa sendiri. Bahkan ada orang berkata, sudah aku nggak mau ke gereja Indonesia, terus mau ke gereja mana? Gereja bule, terus gereja mana? Korea, terus gereja apa lagi? Gereja China, kenapa? Masih banyak corona, saudara, dan sebagainya. Lalu kemudian nanti di sana pun sudah bisa menjumpai ada banyak hal-hal yang bisa melukai kita. Tetapi satu hal kita harus mengerti, apapun yang terjadi, semua kita tidak boleh sendirian. Kita perlu komunitas rohani. Seperti lumpuh itu, Anda bisa bayangkan betapa beruntungnya si lumpuh yang dibawa ketemu Yesus ini. Orang-orang yang membawa dia adalah orang-orang yang sungguh-sungguh luar biasa cinta Tuhan, beriman sama Tuhan. Tapi mereka juga adalah orang-orang yang mau membawa orang ini alami Yesus dan alami kesembuhan. Tepukan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Siapa yang membutuhkan komunitas rohani, angkat tangan. Kata bersama saya tidak mau sendirian. 2, 3. Katakan amin, saudaraku. Katakan amin. Nah, makanya kenapa Tuhan itu jelas ngomong tahun ini, kita akan bangun komunitas rohani. Saudara, jujur, saya tidak cukup bahagia kalau Anda sekedar datang di ibadah raya hari Minggu maupun di malam hari ini. Kenapa? Karena kalau malam hari ini maupun Minggu, itu hanya satu arah. Anda cuma duduk manis, Anda mendengar khotbah, Anda nyanyi sedikit, kasih persembahan sedikit, tak banyak, saudara, dan kemudian selesai pulang. Ya, agak makan sedikit lumayan lah. Kalau Kamis, ya kalau Minggu Bethany Cafe, saudara. Lalu saudara, tanpa Anda ada sebuah ikatan dalam komunitas, tanpa saudara punya sebuah bonding, saudara selama ini mau kayak yang mana? Si lumpuh di kolam Bethesda atau si lumpuh yang ketemu Yesus di Kapernaum? Saudaraku, coba kalau Anda bisa bayangkan, wow, betapa bahagianya orang dengan hoki. Loh, amin, saudaraku. Kenapa? Karena si lumpuh ini gak perlu tunggu lama, dibawa oleh teman-temannya ketemu Yesus. Dan kira-kira saya mau tanya saudaraku, kalau sampai rumah itu dibongkar atapnya, memang ada 2 tafsiran. Yang pertama katanya ya di Kapernaum itu ada tradisi, ada rumah itu yang atapnya bisa dibuka, yaitu atau betul-betul atap terus dibongkar. Saya nggak tahu, terserah lah ya. Saya masing-masing ingat dulu Pak Hendro Suryanto almarhum pernah khotbah soal itu. Siapa yang memperbaiki atap yang dibongkar itu? Kira-kira siapa? Halo, yang harus memperbaiki siapa? Jeffrey, ya, MacGyver kita itu. Nah, Anda bisa bayangkan 4 orang itu minimal komunitas rohani dari si lumpuh itu rela bayar harga, rela menanggung resiko. Itu untung orang Israel. Kalau dia kena orang Amerika, dia bongkar rumahnya orang Amerika, kira-kira apa sih? Dituntut saudara. Lalu kemudian akan apa? Bisa dipanggil buat masuk penjara. Anda bisa bayangkan. Tetapi betapa bersyukurnya si lumpuh itu. Hari itu dia pulang dengan jalan. Hari itu masa depannya indah. Hari itu dia mengalami yang namanya perubahan hidup. Kenapa? Selain karena Yesus, karena dia juga punya komunitas rohani. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu. Meriah, tepuk tangan dong, amin. Nah, itu sebabnya nanti mulai minggu besok kita akan mulai membuka BFA. Apa itu BFA? Tepuk tangan yang meriah ya. Bethany Family Altar. Loh, dulu kan sudah ada Pak FA Family, betul. Tapi sekarang kita mau belajar serius. Di mana BFA itu adalah komunitas rohani, di mana ada kumpulan orang percaya yang sama-sama mau saling menguatkan,
yang mau membawa saudara dan saling membawa kepada Yesus. Itu supaya semua kelumpuhan dalam hidup kita selama ini, entah lumpuh dalam soal cinta kepada keluarga, lumpuh dalam soal iman kita, lumpuh dalam soal ekonomi kita, mungkin kelumpuhan dalam soal penyakit, mungkin kelumpuhan dalam soal semua potensi kita, akan sembuh dan berjalan, bahkan bisa berlari bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu lihat. Amin. Kenapa? Sudah ingat bahwa kita ini perlu komunitas. Makanya nanti minggu kami akan umumkan, kita akan buka BFA dan akan ada leader-leader yang sudah kita berikan selama 6 bulan, dan saudara boleh daftar dan Anda boleh pilih hari yang cocok, jam yang cocok, Anda boleh ikut ya. Dan saudara, kemudian tujuannya apa? Bukan kayak persetujuan doa, di mana persetujuan doa cuma nyanyi lagi, kemudian semuanya dengar firman. No. Tapi itu komunitas saling membangun, saling menguatkan. Anda bisa saling didoakan, Anda bisa saling sharing beban, dan juga Anda bisa juga kesaksian bagaimana Tuhan itu menolong saudara dan saya. Yang percaya katakan, yang percaya katakan amin. Kenapa? Karena saya sudah melihat begini, orang yang cuma datang hanya hari Minggu ke gereja tanpa ada sebuah ikatan komunitas rohani, begitu orang itu mengalami goncangan, gak ada orang seperti yang di kolam Bethesda yang akan siap mengangkat dia. Nah sekarang gini saudara, dunia kan penuh dengan persaingan, ya Pak ya, penuh dengan kompetisi, ya Pak ya. Halo, betul apa betul? Tapi dalam rumah Tuhan kita hentikan semua kompetisi. Coba bisa bayangkan di kolam Bethesda itu semua saingan. Jadi orang-orang yang kumpul itu nggak saling menopang, tapi saling bersaing. Saya mau jadi yang pertama. Enggak, saya mau pertama. Anda bisa bayangin. Jadi mereka saling menjatuhkan, mereka saling menjegal. Saya harap dalam rumah Bapa, rumah Tuhan itu berbeda. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Nah, saya yakin begini, semua orang sadar saya perlu komunitas rohani untuk bisa menolong, dan saya bisa menolong. Tetapi kenapa sampai hari ini ada banyak orang tidak mau menggabungkan dirinya, menanamkan dirinya dalam komunitas rohani? Kenapa ada orang yang berkata, aku nggak perlu kok, aku bisa sendiri kok? Atau kenapa ada orang yang dulunya gabung, tapi kemudian dia keluar? Kenapa, saudara? Karena kemudian kita berpikir, siapa yang salah? Apakah komunitas rohaninya yang salah, atau bagaimana? Ternyata begini, saudara. Saudara belajar bahwa, saudaraku, kita harus belajar masuk dalam komunitas rohani. Dan ternyata kita harus mengerti bahwa semua itu tidak ditentukan oleh orang lain dulu, tapi ditentukan oleh diri kita dulu. Katakan amin. Coba ini imajinasikan, coba lihat, renungkan ya. Si lumpuh yang satu di kolam Bethesda, saya yakin ada orang-orang di sekitarnya sebetulnya, betul kan? Tapi kenapa orang-orang itu tidak mau menolong si lumpuh ini? Sementara yang satu, si lumpuh yang satu lagi, kenapa ada orang lain bahkan gila-gilaan, rela mati-matian, rela menolong asal dia ketemu Yesus dan disembuhkan? Nah, Anda tahu? Oh Pak, bersyukur Pak, saya mau cari yang teman-teman itu. Anda tahu bahwa ternyata semua ditentukan bukan oleh orang lain dulu, tapi ditentukan oleh diri kita lebih dulu. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu. Amen. Saya kasih ilustrasi dulu ya supaya Anda ngerti. Satu kali ada seekor anjing masuk ke sebuah rumah tua, dan rumah itu ternyata adalah rumah 1000 cermin. Anda tahu di rumah itu semua tembok-temboknya ada banyak cermin, kaca cermin. Nah waktu anjing ini masuk, dia kaget karena begitu dia masuk dia lihat ada 1000 anjing yang lain. Kan anjing nggak tahu cermin gitu. Dia pura-pura gitu aja, bego aja. Nah, dia kaget, ada 1000 cermin, ada 1000 anjing yang lain. Jadi dia mulai merasa ada ancaman. Lalu dia dengan wajah garang, lalu dia kaget, 1000 anjing yang sebenarnya juga apa? Gitu. Kemudian dia mulai merasa tidak di-welcome dengan baik, dia mulai wah. Ya, dia persis gak? Gitu. Tapi dia lihat 1000 anjing yang lain juga ngapain sama wah, dia marah, kemudian semuanya marah. Lalu dia cepat-cepat keluar.
Dia ketemu dengan anjing yang lain. Bro, lu jangan masuk rumah itu. Kenapa? Anjingnya galak-galak. Anjing yang kedua, dia nggak dengar cerita itu. Dia masuk aja. Kebetulan dia ini baru dapat hadiah tulang ayam. Jadi makan happy, masuk ke rumah 1000 cermin. Dia sambil ekornya begini, dia kaget. Kenapa? Dia lihat ada 1000 anjing yang lain, ekornya juga begini. Anda tahu ya, kalau anjing ekornya sudah begini, kayak wiper mobil, itu artinya apa? Halo? Happy. Betul nggak, saudara? Makanya anjing sama kucing nggak pernah bisa cocok. Kenapa? Beda bahasa. Kalau Anda tahu, saudara, kalau anjing ekornya begini, dia apa? Happy. Kucing kalau ekornya naik ke atas, dia apa? Marah. Anjing kalau ekornya ke bawah itu apa? Marah. Kucing kalau happy ekornya apa? Di bawah, saudara. Makanya dipikir anjing, kucingnya lagi happy, padahal lagi marah, saudara. Nah, saudara. Jadi waktu dia happy, dia lihat 1000 anjing yang lain juga happy. Dia mulai senyum, semuanya senyum. Dan kemudian dia keluar, dia cerita sama semua anjing yang lain. Bro, sis, masuk ke rumah itu. Kenapa? Anjing-anjingnya keren. Anjing-anjingnya senyum. Padahal Anda tahu kan, sebenarnya siapa yang senyum? Siapa yang marah? Diri kita sendiri. Maaf ya. Terlalu banyak orang ngomong, sudah aku nggak mau lagi ke gereja itu. Sudah aku nggak mau lagi ke gereja Indonesia. Sudah aku nggak mau lagi. Nanti lama-lama dia pindah gereja Puri. Di gereja Puri pun awalnya kayaknya oke. Lama-lama Anda tahu, semua bukan tergantung dari orang lain dulu. Tergantung dari kita, bagaimana kita bisa berkomunitas dengan baik. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Ada amin? Nah, malam kita akan belajar yuk. Ada rahasia berkomunitas dengan baik. Siapa yang mau berkomunitas dengan baik? Ada amin? Yang pertama adalah letakkan fondasi ketulusan hati. Ucapkan sama-sama 2, 3. Letakkan fondasi apa? Ketulusan hati. Saudaraku, membangun komunitas yang benar itu dasarnya haruslah ketulusan. Kata bersama saya keras, ketulusan. 2, 3. Bukan membangun hubungan karena mau memanfaatkan. Nah, ada banyak orang, kenapa mereka dikecewakan maupun dia mengecewakan dalam komunitas? Karena dia membangun hubungannya bukan dengan ketulusan hati. Tapi pokoknya apa ya yang aku bisa dapatkan? Manfaatnya apa ya kalau aku ketemu sama orang itu? Kalau aku kumpul sama orang itu? Nah, awalnya mungkin oke. Ketika Anda mendapatkan apa yang Anda mau cari. Tapi Anda tahu, ujung-ujungnya ketika orang itu merasa tidak dapat sebuah manfaat yang dia cari, dia bisa dengan segera lari. Sebaliknya juga bangun hubungan dengan ketulusan, bukan drama. Kata bersama saya, bukan drama. 2, 3. Artinya apa? Belajar kita ini tidak main sinetron. Loh, ada yang amin? Loh, amin? Ya kan? Kenapa? Surah sinetron itu adalah asli atau fake? Fake semua. Yang Korea itu yang nangis-nangis ya, Lee Min-ho nangis. Itu asli nangis atau fake? Fake. Nah, Anda harus tahu, kalau Anda mau berkomunitas dengan baik, bangun itu dengan ketulusan, bukan drama. Kenapa ada banyak orang itu drama? Di depan hahaha, di belakang apa? Itu sudah benar. Bangun hubungan dengan kejujuran dan bisa dipercayai. Amin. Loh, amin. Yang itu tulus. Ayo, saudara, kalau saudara tiba-tiba trust sama seseorang dan Anda tes orang itu memang bisa Anda percayai, kira-kira Anda rasa aman nggak dekat dengan orang itu? Gitu? Sudah, tapi kalau Anda tahu orang itu ternyata nggak bisa jujur, gitu? Wih, saudara, begitu dia datang, maka semua harus dibersihkan, harus diamankan. Kalau enggak nanti ada souvenir yang dibawa pulang. Betul nggak? Nah, kita harus belajar membangun hubungan dengan kejujuran dan bisa dipercayai. Kalau Anda ingin dipercaya orang, kita dulu harus belajar bisa mempercayai orang dulu. Kata amin, coba. Nah, sapa orang lain itu dengan tulus hati. Amin. Ya, kenapa? Karena gini, hati-hati ya.
ada orang itu kalau nyapa, pokoknya orang yang dia suka. Kalau dia nggak suka, dia nggak mau sapa. Itu namanya fake, Kristen palsu. Kristen yang asli, Alkitab berkata, berilah salam kepada siapapun juga. Bahkan ada ayat dalam Roma berkata, hendaklah kamu yang lebih dulu memberi salam. Bukan hanya orang yang baik dengan kita, tapi juga orang yang apa? Jahat dengan kita. Dan di situ adalah fondasi yang kuat untuk berkomunitas secara baik. Tepuk tangan yang meriah atau kemuliaan. Amin. Ya, walaupun sekarang saya mendengar ada beberapa saudaraku saran di gereja sementara karena coronavirus, jangan salaman katanya. Tapi ada salam baru secara coronavirus. Pak Agung coba maju sebentar. Ada salam baru coronavirus katanya. Coba berdiri sendiri. Ya, jadi mungkin siapa tahu minggu besok kita praktekkan. No. Ya, dalam nama Yesus di Philadelphia yang namanya corona sudah tidak ada lagi. Ya, jadi katanya kalau salaman nanti takutnya virusnya nular. Jadi ada cara baru katanya. Salamnya begini. Hey bro, apa kabar bro? Apa kabar bro? Nah, ya. Ya, nah mungkin kita coba nanti habis selesai doa berkat salam kita, salam corona saja. Ya kan? Nah, saudaraku, jadi mari saudaraku dengan tulus hati, nggak cuma dengan orang yang baik, dengan saudara Anda mau beri salam, tapi justru saat orang tidak mau menyapa saudara, kita dulu yang harus nyapa. Berkat Tuhan yang akan limpah. Tepuk tangan yang meriah kemuliaan. Kata amin. Terus jangan sampai gara-gara orang tidak mau nyapa kita sekali tidak mau nyapa. Jangan. Saya tahu kalau ada orang tidak mau tak saya sapa, malah tak kejar. Ya toh, bila perlu tak tunggu di depan kamar mandi saudara. Yang kedua, rahasia berkomunitas dengan baik, tunjukkan sikap suka menolong. Atau bersama saya 2, 3. Tunjukkan sikap suka apa? Menolong. Ini semua hubungannya kalau Anda kaitkan dengan si lumpuh di tepi kolam Bethesda, dengan si lumpuh di Kapernaum akan ada relasinya. Sorry, bahwa ternyata 4 orang yang mengusung si lumpuh di Kapernaum ini adalah orang-orang yang suka menolong. Dan Anda harus tahu beda dengan orang-orang yang di kolam Bethesda. Semuanya egois semua. Semuanya pokoknya mau menang sendiri. Pokoknya semua aku mau yang jadi sembuh tanpa mau peduli yang lain. Nah, bukankah sebaiknya ini kalau saya disuruh jadi gembala di tepi kolam Bethesda. Ini cuma pikiran saya. Siapa tahu ya diangkat jadi gembala, ditabiskan di gembala di tepi kolam Bethesda. Maka saya akan ajak rapat semua para orang-orang sakit. Dan saya bilang ini, daripada bersaing, kenapa kita tidak saling menolong? Betul? Mari kita humpipa alaikum gamre. Ya toh? Jadi siapa urutan nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau membawa undian nomor 1, nomor 2, yang lain yuk nggak usah bersaing. Karena toh yang satu hanya satu orang sembuh kan? Loh iya kan? Ya, yang kedua pun masuk percuma. Bahasa kuyup nggak sembuh, cuman malah kena flu sudah. Apa yang ke-50 sudah. Anda bisa bayar ya? Cuman bahasa kuyup sudah, nggak ada dryer ya toh. Kalau musim dingin lagi gitu. Jadi gini, ayo kita sama-sama rame-rame. Andri ya, nomor 1. Ya, tapi janji tanda tangan 20 tanda kontrak. Nanti kalau kamu sembuh, kamu nggak boleh langsung jauh dari kolam Bethesda. Yang sudah sembuh, nolongin yang belum sembuh. Ini kan pendeta agak gila sedikit ya kan saudara. Ya toh? Nah, jadi Anda tahu, saudara, begitu tiba-tiba malaikat datang jam 2 pagi, semua bangun. Ayo, come on bro, nomor 1 didorong terus. Sembuh. Bro, jangan pergi dulu. Ayo tolongin yang lain ya toh. Ya dibere lagi antri. Saya yakin nggak perlu berkompetisi. Tepuk tangan yang meriah kemudian. Sayangnya kalau Bethesda sudah 3 puing-puing ya kan? Nah, tunjukkan sikap suka menolong, bukan sikap egois atau mau menangnya sendiri. Dalam hubungan, saudaraku, dalam komunitas, kalau kita mau menangnya sendiri, kita nggak mau suka menolong, maka tidak akan bisa bertahan lama. Saat kita menolong orang lain, percayalah, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Amin. Karena amin. Sudah ada seorang saudaraku yang ditangkap dengan ratusan orang Yahudi yang lain dari sebuah kota Jerman zaman Hitler. Dan itu orang saudaraku, mereka ratusan orang Yahudi yang ditangkap oleh Nazi, dimasukkan dalam gerbong kereta dan dibawa ke kota lain. Tujuannya adalah apa? Kamp konsentrasi. Dan itu kereta barang, semua orang penuh sesak di beberapa gerbong. Dan Anda tahu itu malam salju yang paling dingin di Jerman. Dan Anda tahu ternyata
Mereka tidak diturunkan di kamp konsentrasi, tapi di tengah perjalanan kereta berhenti. Semua diturunkan tanpa selai selimut pun, tanpa ada yang pakai baju tebal. Semua diturunkan dan kereta balik lagi meninggalkan mereka. Dan Anda tahu, pria itu, dia lihat ada orang tua di sebelahnya, sudah beku kedinginan. Sementara yang lain juga kedinginan, dia juga kedinginan. Lalu dia pikir, daripada aku mati beku, dia peluk orang tua itu. Selalu dia usap-usap, entah pipinya, entah bahunya, pokoknya dihangatkan terus orang tua itu. Supaya apa? Supaya tidak sampai mati beku. Pokoknya digoyang, pokoknya dipeluk, dihangatkan, pokoknya digosok-gosok terus badan orang tua itu. Dan Anda tahu, itu jalan malam hening sekali. Dan keesokan paginya waktu matahari terbit, pemuda ini kaget karena dia lihat semua orang mati kedinginan, kecuali siapa? Orang tua. Dan siapa lagi? Ya dia. Kok dia bisa melihat kok? Nangkap apa hikmahnya? Saat kita tolong orang lain, sebenarnya kita juga sedang menolong diri sendiri. Karena apa? Kita tabur dengan baik. Gak usah takut, satu kali kita akan tuai dengan baik juga. Temukan yang meriah untuk kamu. Temukan kebahagiaan saat kita menolong orang lain. Makanya kalau Anda secara logika coba mikir deh, masih relevan gak waktu Yesus ngomong dicuplik oleh Rasulullah di Kisah Rasul, adalah lebih berbahagia apa? Memberi dan menerima. Jujur. Lebih bahagia memberi atau menerima sebetulnya? Logika. Saudara lebih bahagia memberi makanan atau menerima makanan? Saudara lebih berbahagia memberi uang atau menerima uang? Jujur ya? Kan lebih bahagia apa? Menerima. Tapi Yesus konsepnya lain. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kenapa? Karena ternyata akan ada kebahagiaan saat kita bisa menolong, memberi orang lain. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu. Ayo, kira-kira ya. Di antara 4 teman-teman komunitasnya yang buat lumpuh itu, terus si lumpuh itu jalan, yang ikut seneng yang mana? Halo? Bukan cuma si lumpuh. Itu kalau ada video, mereka lompat dan tiktokan. Anda bisa 4 orang itu. Aku bahagia temanku sembuh. Aku bahagia sudah menolong orang lain. Itu loh yang hal-hal ini jarang. Kenapa ada banyak orang merasa aku gak cocok sama orang itu? Aku gak. Kenapa? Karena kita tidak punya sikap suka menolong. Yang ketiga, yang terakhir, hadapi masalah dengan sikap dewasa. Ucapkan sama-sama 2, 3. Hadapi masalah dengan apa? Sikap dewasa. Lihat teman-teman daripada si lumpuh di Kapernaum, mereka mendesak, please buka jalan. Semua orang enggak, pokoknya kamu mau dengan Yesus. Masalah kan? Kalau mereka kecewa, apa pengikut Yesus semua kayak begitu, wah sudah, ayo bawa pulang. Sembuh gak si lumpuh itu? Mereka menghadapi semua masalah dengan sikap dewasa. Gak apa-apa, gak ada jalan, gimana? Mikir sebentar. Kemudian ada ahli, saudaraku, yang namanya ahli, hikmat. Kita bawa aja. Itu coba bisa bayangin, saudara. Itu gak digendong. Itu kan diusung sama pengusungnya. Itu kalau saudara diangkat, waktu ngangkat talinya miring dikit, itu gak jadi mujizat. Mati, patah tulang. Saudara bisa bayangin, saudara? Gitu? Itu saudara, itu mereka 4 orang minimal itu dengan kekuatan 1, 2, 3. Jangan miring. Sebelah sana, gitu. 1, 2, 3. Ya, masih ingat ya, orang yang potong peti mati itu kan harus lurus, gitu. Walaupun turun naik tangga harus lurus. Kalau enggak, suruh yang dalam peti mati, bro, miring bro. Nah, itu ada yang sama. Nah, Anda bisa bayangin. Jadi 4 orang ini suruh sampai naik ke atas, nurunkannya dulu. Gak ada elevator kan? Pakai apa? Tali lagi. Anda bisa bayangin. Gitu. Itu kalau merucut sedikit sudah bahasa Jermannya. Itu kalau miring dikit sudah dituntut sama yang punya rumah, dituntut sama keluarga yang lumpuh, sudah tahu, nggak tahu ikut asuransi jiwa apa nggak? Nah, kita bisa bayangkan, sudah. Tapi mereka semua hadapi masalah itu dengan sikap dewasa, nggak perlu marah-marah, tapi kita full spirit.
Ya solusinya apa ya? Pasti ada jalan keluar. Dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Tepuk tangan yang meriah untuk kami. Amin. Bahkan ingat, tidak ada komunitas rohani yang sempurna. Ini gini ya, terus terang ya. Saudara, kalau Anda lihat gereja, itu ibarat gunung. Dari jauh indah. Wih, kalau Anda ke Swiss, ya toh, Swiss sebenarnya Karlis, saudara. Saudara, itu betul-betul, waduh, saya kan paling suka gunung. Ya toh, pemandangan yang gunung itu saya senang banget, ya toh. Ya sayang saya nggak dilarikan di tepi gunung. Ya toh. Nah, kalau saya lihat di gunung itu rasanya teduh sekali, ya toh. Saudara, itu gunung dari jauh keren. Tapi jujur, waktu Anda deketin, apa yang terjadi? Anda akan lihat, oh ternyata ada pohon yang roboh. Oh ternyata ada lumpur, ada kekotoran, ada Messi. Nah, Messi bukan pemain sepak bola, kotor berantakan maksudnya. Anda tahu? Tidak ada gereja yang sempurna. Terjauh kayaknya wow. Tapi begitu Anda masuk, karena kita ketemu sesama manusia, bukan dengan malaikat-malaikat. Saya mau katakan, kita masih manusia bro. Gitu. Kita bukan malaikat-malaikat. Amin bro. Gitu. Ketemu, gitu. Ada nggak yang kira-kira sombong? Ada. Ada nggak yang kira-kira egois? Ada. Ada nggak yang kira-kira galak? Ada. Tapi bagaimana kita bersikap dewasa? Oh, memang besi menajamkan apa? Besi. Nggak bisa kita tambah tajam tanpa orang lain. Saya nggak perlu orang lain. Pokoknya saya kepahitan. Saya tidak lagi mau kumpul sama orang Indonesia. Terus kumpulnya sama monyet. Tetap walaupun nggak mau kumpul sama Indonesia, belinya pun tetap makanan Indonesia. Heran juga saya. Nah, Anda tahu jujur. Ayo kita belajar. Oh, gereja Korea. Jujur. Begitu Anda masuk gereja Korea, Anda akan apa? Kelihatan lagi. Oh, gereja Korea nggak ada gosip kok. Masuk aja coba. Saya udah ketanya sama para gembala orang-orang bule sudah. Di tempatmu ada gosip, dia tertawa terpingkal-pingkal. Kenapa? Banyak. Saya makan nih. Di mana sama bro, gitu. Nah, mari kita belajar hadapi semua masalah, hadapi ketidaksempurnaan, hadapi kekurangan dengan sikap dewasa. Tepukan yang meriah untuk kamu. Amin bro. Ya, rahasia berkomunitas dengan baik. Yang pertama, letakkan fondasi ketulusan hati. Asal Anda bangun hubungan yang tulus hati, Anda akan aman. Yang kedua apa? Tunjukkan sikap suka apa? Menolong. Ya, jangan cuma egois, hanya mau ditolong. Gitu, apalagi kalau kemudian nanti ada BFA yang ngasih makanan please, gitu. Begitu Anda datang jangan bawa tapau, amin saudara. Itu you know tapau, gitu. Yang nggak ngerti ya sudah, gitu. Yang ketiga, hadapi masalah dengan sikap dewasa. Coba renungkan betapa beruntungnya si lumpuh yang di tepi kolam, yang di mana? Di Kapernaum. Tapi sedih yang di tepi kolam Bethesda. Tapi untung hari itu dia ketemu dengan komunitas Yesus yang akhirnya mengalami kesembuhan. Semua bersama-sama. Saudara mau terbangun dalam komunitas yang kuat, kata amin. Ayo kita datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan Waymaker. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Saat kami berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, kami akan dikuatkan seperti api arang, seperti kayu bakar. Ketika kumpul, apinya akan semakin membesar. Kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Engkau hadir. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. Mari katakan, you are here, moving in this place. I worship you, I worship you. You are here, you are here, moving in our midst. I worship you. Kapan Tuhan hadir di tengah kita? Saat kita berkumpul dalam komunitas rohani. Mungkin orang-orang yang tidak sempurna di sekitar kita, tapi maukah kita bisa membangun komunitas dengan benar? Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Seperti si lumpuh di kolam Bethesda, dengan si lumpuh di kota Kapernaum.
light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you are.
the darkness, my God, that is who you are. Saya minta Bu Sylvie berdoa. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, Promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you, Jesus. That is who you are. 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 That is who you. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi gereja kita. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan kami. Jadikan kami murid-murid-Mu Tuhan, untuk mendengar suara-Mu. Ajar kami lebih lagi rendah hati di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat gembala sedang kami yang sudah mengajar kami. Engkau memberkati lebih-lebih lagi Tuhan, dengan hikmat-Mu yang melimpah-limpah dicurahkan dalam kehidupannya juga Ibu Serli, Juda dan Betani. Kami percaya kami dijadikan Tuhan murid-murid yang dengar-dengaran dan takut kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya setiap firman yang sudah ditanamkan tidak akan tercecer dengan begitu saja, malah akan tertanam di dalam setiap hati kami yang subur Tuhan, akan bertumbuh, berbuah-buah lebat Tuhan, dan menghasilkan jiwa-jiwa yang banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga akan memberikan persembahan biar Tuhan juga mencurahkan berkat-Mu yang melimpah atas hidup kami. Kami percaya berkat Tuhan akan dicurahkan 30, 60 sampai 100% Tuhan ada dalam hidup kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan kembali, kita akan siapkan persembahan kita. Saudara, hari Minggu kita akan belajar firman lebih dalam lagi. Saya percaya hidup kita akan penuh dengan keajaiban. Baik, itu saja pengumuman. Yuk kita memberi dengan sukacita. Haleluya. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Dan itu berkobar bagimu, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Pak John. Melarikan diri. Pulang dia. Oh pulang. Oh ya, ini kita doakan sama-sama. Ayo, angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk Pak John yang berulang tahun, anugerah Tuhan menyertai dengan panjang umur, kesehatan untuk semua keluarga. Berkat Tuhan dilimpahkan, juga berkat itu setiap kami Bapak yang melayani dan semua yang hadir, berkati dengan limpah, dan juga untuk fellowship kami makan minuman, semua yang menyediakan kembali berlipat-lipat kali ganda. Sekarang sukacita Tuhan, terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra,
Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Tuhan, turun menyatakan atas kalian sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Memberkati. God bless you. Kasih salam kanan kiri.